Hai semua, selamat datang kembali di channel Ulas Sejarah 12, Sejarah untuk Anak Negeri. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas tentang Perang Aceh. Sebelum kita mengulasnya, jika kalian belum sholat, silakan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai video ini menjadi penghambat ibadah kalian. Perang Aceh Belanda atau disingkat Perang Aceh adalah perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai pada 1873 hingga 1904. Sultan Aceh Muhammad Daud Shah menyerah pada Januari tahun 1904. Akan tetapi perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh raja-raja feodal, Aule Balang dan para ulama dengan perang gerilya masih berlangsung hingga 1914 dan perlawanan sporadis rakyat Aceh terus berlanjut hingga 1942. Pada tanggal 26 Maret tahun 1873 Belanda menyatakan perang kepada Aceh, dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel Van Antwerpen. Pada tanggal 5 April tahun 1873, Belanda mendarat di pantai Cerumen di bawah pimpinan Johan Harmen Rudolf Kohler, Masjid Raya Baitur Rahman. Kohler saat itu membawa 3.198 tentara, sebanyak 168 diantaranya para perwira. Akibat dari perjanjian Siak 1858, Sultan Ismail menyerahkan wilayah Delhi, Langkat, Asahan dan Serdang kepada Belanda, padahal daerah-daerah itu sejak Sultan Iskandar Muda berada di bawah kekuasaan Aceh. Belanda melanggar perjanjian Siak, maka berakhirlah perjanjian London tahun 1824. Isi perjanjian London adalah Belanda dan Britania Raya membuat ketentuan tentang batas-batas kekuasaan kedua daerah di Asia Tenggara, yaitu dengan garis lintang Singapura. Keduanya mengakui kedaulatan Aceh. Belanda tidak menepati janjinya, sehingga kapal-kapal Belanda yang lewat perairan Aceh ditenggelamkan oleh pasukan Aceh. Perbuatan Aceh ini didukung Britania. Dengan dibukanya terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps menyebabkan perairan Aceh menjadi sangat penting untuk lalu lintas perdagangan. Ditandatanganinya perjanjian London 1871 antara Inggris dan Belanda, yang isinya, Britania memberikan keleluasaan kepada Belanda untuk mengambil tindakan di Aceh. Belanda harus menjaga keamanan lalu lintas di Selat Malaka. Belanda mengizinkan Britania bebas berdagang di Siak dan menyerahkan daerahnya di Guyana Barat kepada Britania. Akibat perjanjian Sumatera 1871, Aceh mengadakan hubungan diplomatik dengan konsul Amerika Serikat, Kerajaan Italia, dan Kesultanan Utsmaniyah di Singapura. Aceh juga mengirimkan utusan ke Turki Utsmani pada tahun 1871. Akibat upaya diplomatik Aceh tersebut, Belanda menjadikannya sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Wakil Presiden Dewan Hindia Frederik Nicholas Nieuwenhuijsen dengan 2 kapal perangnya datang ke Aceh dan meminta keterangan dari Sultan Mahmud Shah tentang apa yang sudah dibicarakan di Singapura itu. Tetapi Sultan Mahmud menolak untuk memberikan keterangan. Perang Aceh Pertama, tahun 1873 sampai tahun 1874, dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah melawan Belanda yang dipimpin Kohler. Kohler dengan 3.000 serdadunya dapat dipatahkan, di mana Kohler sendiri tewas pada tanggal 14 April tahun 1873. 10 hari kemudian, perang berkecamuk di mana-mana. Yang paling besar saat merebut kembali Masjid Raya Baitur Rahman, yang dibantu oleh beberapa kelompok pasukan. Ada di Pekan Aceh, Lambuk, Lampu, Pekan Bada, sampai Lambada, Krueng Raya. Beberapa ribu orang juga berdatangan dari Teunong, Pidi, Pesangan, dan beberapa wilayah lain. Perang Aceh Kedua, tahun 1874 sampai tahun 1880. Pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan, tanggal 26 Januari tahun 1874, dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Pada tanggal 31 Januari tahun 1874 Jenderal van Swieten mengumumkan bahwa seluruh Aceh jadi bagian dari kerajaan Belanda. Ketika Sultan Mahmud Shah wafat tanggal 26 Januari tahun 1874, digantikan oleh Tuanku Muhammad Daud yang dinobatkan sebagai Sultan di Masjid Indrapuri. Perang pertama dan kedua ini adalah perang total dan frontal, di mana pemerintah masih berjalan mapan, meskipun ibu kota negara berpindah-pindah ke Kemala Dalam, Indrapuri, dan tempat-tempat lain.
Perang ketiga, tahun 1881 sampai tahun 1896, perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah. Di mana sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1903. Dalam perang gerilya ini pasukan Aceh di bawah Teuku Umar bersama Panglima Polim dan Sultan. Pada tahun 1899 ketika terjadi serangan mendadak dari pihak Van der Dusen di Meulaboh, Teuku Umar gugur. Tetapi Cut Nyak Dien istri Teuku Umar kemudian tampil menjadi komandan perang gerilya. Perang keempat, tahun 1896 sampai tahun 1910, adalah perang gerilya kelompok dan perorangan dengan perlawanan, penyerbuan, penghadangan dan pembunuhan tanpa komando dari pusat pemerintahan kesultanan. Tahun 1910 sampai tahun 1915 akhir dari perang besar. Akan tetapi, perlawanan sporadis rakyat Aceh masih berlanjut hingga 1942 di beberapa tempat yang dilakukan oleh sekelompok pejuang. Untuk mengalahkan pertahanan dan perlawan Aceh, Belanda memakai tenaga ahli Dr. Christiaan Snoek Hurgronje yang menyamar selama 2 tahun di pedalaman Aceh untuk meneliti kemasyarakatan dan ketatanegaraan Aceh. Hasil kerjanya itu dibukukan dengan judul Rakyat Aceh, The Acehers. Dalam buku itu disebutkan strategi bagaimana untuk menaklukkan Aceh. Usulan strategi Snoek Hurgronje kepada gubernur militer Belanda Johannes Benedictus van Heutz adalah, supaya golongan Kemala, yaitu Sultan yang berkedudukan di Kemala, dengan pengikutnya dikesampingkan dahulu. Tetap menyerang terus dan menghantam terus kaum ulama. Jangan mau berunding dengan pimpinan-pimpinan gerilya. Mendirikan pangkalan tetap di Aceh Raya. Menunjukkan niat baik Belanda kepada rakyat Aceh dengan cara mendirikan langgar, masjid, memperbaiki jalan-jalan irigasi dan membantu pekerjaan sosial rakyat Aceh. Ternyata siasat Dr. Snoek Hurgronje diterima oleh Van Heutz yang menjadi gubernur militer dan sipil di Aceh tahun 1898 sampai tahun 1904. Kemudian Dr. Snoek Hurgronje diangkat sebagai penasihatnya. Taktik perang gerilya Aceh ditiru oleh Van Heutz, di mana dibentuk pasukan Maréchaussée yang dipimpin oleh Hans Christoffel dengan pasukan kolon macan yang telah mampu dan menguasai pegunungan-pegunungan. Hutan-hutan rimba raya Aceh untuk mencari dan mengejar gerilyawan Aceh. Taktik berikutnya yang dilakukan Belanda adalah dengan cara penculikan anggota keluarga gerilyawan Aceh. Misalnya Christoffel menculik Permaisuri Sultan dan Tengku Putru, 1902. Van der Maaten menawan putra Sultan Tuanku Ibrahim. Akibatnya, Sultan menyerah pada tanggal 5 Januari tahun 1902 ke Sigli dan berdamai. Van der Maaten dengan diam-diam menyergap Tangse kembali, Panglima Polim dapat meloloskan diri. Tetapi sebagai gantinya ditangkap putra Panglima Polim, Cut Poradeus saudara perempuannya dan beberapa keluarga terdekatnya. Akibatnya Panglima Polim meletakkan senjata dan menyerah ke Lok Seumawe pada Desember tahun 1903. Setelah Panglima Polim menyerah, banyak penghulu-penghulu rakyat yang menyerah mengikuti jejak Panglima Polim. Taktik selanjutnya, pembersihan dengan cara membunuh rakyat Aceh yang dilakukan di bawah pimpinan Godfried Conrad Ernst van Dalen yang menggantikan Van Heutz. Seperti pembunuhan di Kutareh, tanggal 14 Juni tahun 1904, di mana 2.922 orang dibunuhnya, yang terdiri dari 1.773 laki-laki dan 1.149 perempuan. Taktik terakhir menangkap Cut Nyak Dien istri Teuku Umar yang masih melakukan perlawanan secara gerilya, di mana akhirnya Cut Nyak Dien dapat ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Selama Perang Aceh, Van Heutz telah menciptakan surat pendek, Korte Verklaring, traktat pendek, tentang penyerahan yang harus ditandatangani oleh para pemimpin Aceh yang telah tertangkap dan menyerah. Di mana isi dari surat pendek penyerahan diri itu berisikan, Raja, Sultan, mengakui daerahnya sebagai bagian dari daerah Hindia Belanda. Raja berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan di luar negeri, berjanji akan mematuhi seluruh perintah-perintah yang ditetapkan Belanda. Perjanjian pendek ini menggantikan perjanjian-perjanjian terdahulu yang rumit dan panjang dengan para pemimpin setempat. Walau demikian, wilayah Aceh tetap tidak bisa dikuasai Belanda seluruhnya, dikarenakan pada saat itu tetap saja terjadi perlawanan terhadap Belanda meskipun dilakukan oleh sekelompok orang, masyarakat. Hal ini berlanjut sampai Belanda enyah dari Nusantara dan diganti kedatangan penjajah baru yakni Jepang, Nippon.
Tokoh Aceh. 1. Panglima Polim. 2. Sultan Mahmud Syah. 3. Tuanku Muhammad Daud. 4. Teuku Umar. 5. Teuku Ciditiro. 6. Cut Nyak-dien. 7. Pocut Baren. Tokoh Belanda. 1. J.H.R. Kohler. 2. Jan van Swieten. 3. Snoek Hurgronje. Itulah ulasan kehebatan perang Aceh di masa lalu yang ditakuti penjajah. Semoga Aceh bisa kembali ke masa kejayaan dan dikenal oleh dunia seperti masa lalu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe serta bagikan pada teman-teman kalian.